Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini untuk materi selanjutnya, yaitu tentang materi wawasan literasi terintegrasi, Bapak Ibu. Oke? Semangat, Bapak Ibu. Izin saya screen, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang wawasan literasi terintegrasi. Sudah terlihat slide kami, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, nggih. Dalam pelatihan AKMI, nggih, Bapak Ibu, nggih. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ice breaking dulu, Bapak Ibu. Nah, ini kita akan main-main dulu ini, Bapak Ibu, nggih. Nah, ini ice breakingnya. Mohon untuk mengaktifkan videonya, Bapak Ibu. Nah, ini biar terlihat ini, nggih. Nah, ini ice breakingnya itu, ya, es breaking itu kan es. Breaking itu memecahkan. Jadi memecahkan es agar kebuntuan, kebekuan yang ada di kepala kita itu mencair. Bapak Ibu, ya? Itu maksudnya es breaking ini. Sehingga kita bisa lebih semangat, antusias nanti di kelas. Nanti juga Bapak Ibu bisa menerapkan es breaking ini di kelas bersama pendidiknya. Ya? Nah, ini gamenya itu game melanjutkan huruf akhir dari suatu kata, Bapak Ibu. Ya? Contoh misalnya ini. Ada helm. Misalnya kami bilang helm. Nanti misalnya kami akan menyebut di samping saya ini ada Ibu Usniati. Helm untuk Ibu Usniati. Nah, nanti Ibu Usniatinya ini kan huruf terakhirnya M, berarti ya bisa minyak, bisa mobil, bisa apalah gitu ya. Iya, iya. Nah, oke. Sekarang tapi ini kita ganti ya. Kita akan menyebutkan huruf akhir dari nama-nama tumbuhan sekarang ya Bapak Ibu ya. Kita akan mulai dari kami di sini. Bunga untuk Ibu Rineka. Anggur untuk Ibu Hikmah. Anggrek. Anggrek untuk siapa, Bu? Untuk Ibu. Yo, untuk Ibu siapa? Tidak jelas suaranya. Ibu Hikmah, anggurnya untuk siapa ini? Ibu Heni. Oh ya, Ibu Heni. Lanjut terus. Ibu Heni. Ibu Heni, yuk. Pak, maaf Pak, tadi saya dipanggil anak murid saya belum. Dipanggil kepala madrasah. Mungkin diulangi Bu Hikmah. Untuk Ibu Mulyawati. Anggur untuk Ibu Mulyawati ya. Mulyawati ya. Ibu Mulyawati. Masih ada di sana Ibu Mulyawati? Ibu Mulyawati kayaknya masih di kelas nih. Ya karena Ibu Mulyatinya masih di kelas nih, kita ganti lagi, kita ulang lagi. Bapaknya langsung. Bapaknya yang dulu, Pak. Itu makanya. Oke, makanya. Apel untuk Pak Naswan. Nah. Ya. Tumbuhan ya, mati. Apel untuk Pak Naswan, apel Pak Naswan. Iya, Enggak. Iya, Pak. Lobby. Dua. Nama-nama tumbuhan Pak Naswan. Aduh. Tumbuhan apa ini? L.
Itu yang rasanya asam-asam itu untuk dicampur di soto itu. Lontar. Nah, hah? Lontar. Oh, lontar ya. Lontar untuk siapa ini? Manis. Lontar untuk siapa? Untuk Pak Haji Imron. Ros. Nama bunga. Ros. Oh, Ros ya, Ros. Ros. Ros untuk siapa, Ros? Untuk Bu Mulyana. Oh, Ros untuk Juliana. Hari tes. Itu apa? Dari S apa ya? Eh. S, S, S. Ya, ibu. Dari S ya apa ya? Itu sudah ada kami. Betul. Pak S. Ros, kayak Bu ini. Ros kan S. Dari E. Apa ya tumbuhan ya? Apa ya dari E? Itu yang di air, yang melayang-layang di air. Ada apple. Apple itu apa? Eceng gondok. Ya, Eceng gondok. Eceng gondok untuk siapa? Gondok banget. Jangan gondok. Untuk Ibu Husniati. Aduh. Eceng gondok. G ya. Gondok itu gitu kan ya? Gondok. Gondok ya. Iya atau K tuh. Eceng gondok. Gondok. K atau G ya, Bu? K ya. K. Gondok. Bingung. K. Iya K. Kelapa. Kelapa untuk siapa? Kelapa untuk Pak Hubait. Saya ini ya. A. Kelapa berarti terakhirnya A. Anggur. Anggurnya untuk siapa, Pak? Untuk Pak Anton lah. Pak Anton, Pak Guru. Anggur ya. G. Rumput. Oh, rumput untuk siapa? Rumputnya, Pak? Rumput untuk Bu Titin lah, Bu Titin. Apa lagi Teh. Rumput untuk Bu Titin. Tomat. Gitu, Bapak Ibu, kita cukupkan dulu. Oh, udah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terus Anda. Kalau kita lanjutkan sampai jam 5, enggak selesai ini. Betul, Pak. Oke, kita lanjutkan untuk materinya, oke, Bapak Ibu. Mohon maaf. Kemesraannya kita hentikan dulu. Oke, Bapak Ibu, tujuan dari pelatihan ini yaitu di sini diharapkan pada peserta pelatihan dapat memahami wawasan literasi terintegrasi, Bapak Ibu. Oke? Wawasan literasi terintegrasi ini maksudnya seperti pada pembelajaran tematik itu, Bapak Ibu. Jadi mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi satu jika di kelas. Nah, kalau di AKMI ini, Bapak Ibu, di sini kita akan mengintegrasikan beberapa literasi dalam satu kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu. Oke? Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan brainstorming. Nah, perhatikan gambar di samping. Bagaimana mengaitkan 3 literasi berbeda menggunakan Mohon maaf Bapak Ibu, aduh saya sinyalnya lagi tidak stabil di Lombok ini. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah kami punya gambar, Bapak Ibu nggih.
Nah, di sini nanti kami akan harapkan untuk pada para peserta untuk mengomentari gambar ini dikaitkan dengan 3 literasi. Misalnya dilihat dari aspek sosial budaya, dari aspek numerasi, dari aspek literasi membaca, Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu yang ingin mencoba, kami persilahkan untuk mengaitkan gambar. Kira-kira gambar apa ini ya? Nah, dengan 3 literasi yang ada. Mari, siapa yang mau mencoba? Ayo, mari yang mau mencoba untuk mengaitkan gambar ini ke 3 literasi yang ada, baik literasi sosial budaya atau bisa membaca, bisa numerasi, bisa juga sains. Mari, Bapak Ibu yang ingin mencoba untuk mengaitkan gambar ini ke literasi-literasi yang ada. Ibu yang bisa, saya nggak tahu nih makanan apa kalau ini. Ini burger, Bapak. Ibu yang biasa makan, saya kayaknya nggak tahu itu makanan apa itu ya. Ini, mohon maaf Bapak Bu, ini burger tempe, Bapak Ibu. Ini burger model baru ini. Mari Bapak Ibu yang ingin berkomentar, kami persilahkan. Ini ada gambar burger tempe. Ya. Jadi kalau biasa itu kan burger biasa, ini burger tempe dibuatnya ini. Mari Bapak Ibu yang ingin berkomentar, kami persilahkan. Ini Pak Haji Imron gimana? Ada? Belum Pak, belum. Kalau literasi membaca ini makanan menarik ya Imron ya. Oke. Makanan yang dibuat menarik. Oke. Yang kalau literasi apa lagi mungkin yang lain? Literasi apa lagi? Kayak enak dimakan. Padahal menunya biasa saja ini. Mungkin membuat resepnya mungkin nih Bapak mungkin untuk literasi membacanya ini. Terus untuk literasi yang lainnya gimana? Ya, kalau literasi literasi bacanya itu tadi makanan ini menarik dari nasi, tempe, bahan-bahan makanannya mungkin deh. Ya, dari orang yang tidak suka menjadi suka, dibuatnya menarik. Ada seninya, nilai seninya. Dari literasi apa kalau ini ya sosial? Nah, kalau sosial budayanya kira-kira apa ini? Apa ini? Ayo. Ini bentuk nasi tumpeng kayaknya ya Pak ya. Sosialnya tentang dan ini makanan untuk tempenya ada makanan hari-hari di masyarakat kita dibuat menarik dalam bentuk pisah ya. Ini disusun rapi. Jadi dari makanan yang sederhana dibuat menarik. Dari tempe ini. Kalau dari apa lagi? Literasi numerasinya mungkin bisa dilihat di numerasi. Numerasi. Siapa yang bisa ngitungnya? Nantinya berapa tadi? Nah, berapa panjangnya? Harganya mungkin dari harga bisa si makanan ini 10.000. Apabila ada 5 anak membeli maka dijumlahkan. Bisa menghasilkan ekonomi di masyarakat. Menjadi yang tidak menarik menjadi menarik karena dibentuknya dan menjadi ada nilai jualnya. Ya mungkin begitulah yang biasa coba yang bikin numerik. Terima kasih Pak Rahman. Karena bersusun ada Pak Haji Imron sudah open mic, gimana Pak Haji? Ada tanggapan? Kalau dilihat numerasinya itu susunan makanannya itu bersusun 3. Berarti itu bisa dikaitkan bisa dengan numerasi. Matematika. Numerasi. Iya, bersusun 3. Terus apa lagi Bapak? Ada lingkarannya lagi? Ada lingkarannya, kan? Terus untuk numerasi. Iya, dari lingkarannya juga bisa tuh numerasi lingkarannya.
Untuk sainsnya bisa mungkin ini juga dilihat ya. Bu Ina tuh saya bagaimana Bu Ina tuh? Asik. Kalau sainsnya dari tempenya itu kali ya Pak ya? Kan mengandung protein. Nah, kandungannya mungkin protein, vitamin, mineral. Nah. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas tanggapannya tentang gambar ini. Nah, jadi di sini ini burger Bapak Ibu, oke? Burger tempe. Nah, ini burger baru ini. Ini itu jadi seperti ini burgernya ini, Bapak Ibu. Nah, ini cara kita mengaitkannya Bapak Ibu, ya. Misalnya ini kan ini burger. Nah, ini dari literasi numerasinya ini menurut kami ini kan dia membentuk bangun di sini, bangun. Misalnya membentuk bangun ruang ini, bentuk burgernya ini. Membentuk konsep bidang gitu ya. Bisa ada yang bentuk lingkaran di sini ya. Dari bentuk nasinya yang dibuat seperti piring seperti itu. Mungkin juga bisa diukur diameter dari burgernya ini kira-kira berapa ya. Nah, itu dari sisi numerasinya. Dari sainsnya ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Rineka tadi itu, ini dari bioteknologinya, atau juga dari bahan makanannya ini. Ini kira-kira kalau burger seperti ini, unsur gizinya itu apa saja yang terkandung? Apakah vitamin, apakah mineral, apakah protein, Bapak Ibu? Nah, itu dari sisi sainsnya. Kemudian dari sisi literasi sosial budayanya. Nah, dari di sini kan, di sini dalam burger ini kan berusaha melakukan akomodatif dan inklusif. Di sini ada akulturasi antara ya budaya Barat dengan budaya Timur. Di mana kalau budaya Barat itu tidak pernah makan tempe, nah di sini burgernya itu disatukan menjadi tempe, yang namanya burger tempe ini. Ini kalau kita bayangkan ini kalau Donald Trump makan ini pasti wah langsung dikira maknyus, mak indul dia bilang ini kan. Itu kalau dari segi sosial. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu cara mengaitkannya Bapak Ibu, baik dari segi numerasi, literasi sains maupun literasi sosial budaya. Nah, untuk membacanya mungkin Bapak Ibu mungkin dengan adanya gambar ini mungkin kita bisa menugaskan Pak Didik untuk mendeskripsikan atau membuat bahan bacaan dari gambar burger ini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu cara mengaitkannya dari sebuah gambar menuju literasi-literasi yang lainnya Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke gambar berikut. Nah, ini sekarang lagi nih ada gambar handphone. Nah, bagaimana cara kita mengaitkannya dari sisi literasi numerasi, literasi sains, membaca maupun sosial budaya. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin berkomentar. Ada HP yang di dalam gambar HP itu menunjukkan suatu tempat di situ. Dia membuka aplikasi Google Map kayaknya ini. Pemilik HP iPhone kayaknya HP-nya ini. Baik, Pak. Oke. Ibu Mimi. Iya, Pak. Ya, silakan Ibu Guru. Pak, kalau menurut saya kalau ditinjau dari sisi literasi numerasi itu kan sebuah aplikasi Google Map yang ada di handphone. Mungkin untuk numerasinya kita jadi tahu Pak jarak kita ke tempat tujuan berapa kilo, dari satu jalan ke jalan lain berapa kilo. Benar gitu. Bu. Terus kalau misalkan dari sainsnya itu kita jadi lebih fleksibel Pak, karena kan dengan aplikasi itu jadi memudahkan kita. Terus kalau untuk literasi membacanya, jadi kita bisa melihat sekitar keadaan yang kita tuju. Misalkan di daerah situ ada macet atau apa kan kelihatan kalau memakai itu. Gitu. Terus kalau untuk sosial budayanya, mungkin kita bisa mengidentifikasi wilayah sekitar situ gitu Pak. Udah itu aja sih Pak. Mantap Ibu Mimi. Kita berikan reaction dulu untuk Bu Mimi nih sama Ibu Rineka. Bu Mimi aja jadi Bu Rineka ya semuanya gitu. Kita akan berikan reaction ya lo untuk Ibu Mimi ya. Mari Bapak Ibu yang ini Bapak Ibu dari benar sekali yang dimana yang disampaikan oleh Ibu Mimi tadi untuk numerasinya ya bisa jadi di sini dengan melihat jaraknya Bapak Ibu. Ini kan biasanya untuk IDSD ada tentang jarak, kecepatan dan waktu di sini. Nah, di sini
dengan adanya Google Map ini bisa kita menentukan kalau kita dari Jakarta ke Bogor itu berapa menit kah waktu yang kita butuhkan, kalau kita naik taksi kah, atau naik becak kah, atau jalan kaki. Nah, jadi seperti itu. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk literasi sainsnya, Bapak Ibu, nah di sini dapat digunakan untuk mencari informasi. Informasinya tentu yang valid, yang benar dari sumber yang kredibel. Itu untuk literasi sainsnya. Kemudian untuk literasi membacanya, di sini mungkin peserta didiknya itu diharapkan untuk dapat menggunakan smartphone untuk membaca artikel atau berita, atau juga untuk bisa mendeskripsikan kalau kita menuju ke Monas, misalnya dari Ancol misalnya, itu apa saja yang kita lewati, jalan mana saja, itu mungkin bisa diarahkan siswanya untuk mendeskripsikan jalan mana yang dilewatin sehingga bisa mencapai ke Monas misalnya. Kemudian untuk literasi sosbudnya di sini, sosial budayanya, nah di sini tentunya di sini apa pengaruhnya dari penggunaan smartphone ini kepada kehidupan sosial masyarakat. Tentunya di sini pengaruhnya sangat banyak sekali dari penggunaan smartphone ini, Bapak Ibu. Jadi seperti itu cara mengaitkannya, Bapak Ibu, dari satu gambar atau satu benda ke literasi-literasi yang lainnya, Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ke slide berikut. Nah, Bapak Ibu, silahkan sekarang ambil satu benda yang ada di sekitar Bapak Ibu, dan kemudian Bapak Ibu nanti akan berusaha untuk mendeskripsikan, mengaitkan benda yang Bapak Ibu ambil itu dengan literasi yang ada, Bapak Ibu. Ini minimal 2 literasi, maksimal 4 literasi. Dan ini Bapak Ibu, mohon maaf, kita cukupkan anunya, kita perkecil dulu layarnya. Nah ini nanti Bapak Ibu jawabnya itu di media yang kami kirimkan ini, Bapak Ibu. Media pembelajarannya itu namanya Padlet, Bapak Ibu. Padlet, bukan tablet. Nah, kalau tablet itu obat, Bapak Ibu. Padlet. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan klik link tersebut. Nah, nanti sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjawab di sana, di link itu, di link Padlet yang kami kirimkan, Bapak Ibu. Kita akan stop share dulu, Bapak Ibu. Saya akan masuk ke Padletnya dulu, Bapak Ibu. Silakan akses link yang kami kirimkan, Bapak Ibu, dan nanti benda yang Bapak Ibu ambil itu silahkan dideskripsikan di media yang kami kirimkan ini, Bapak Ibu. Maaf, Bapak Ibu, masih loading, ini sedang unstable ini internet kami di sini, Bapak Ibu, jadi agak lama ini. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengklik link tersebut, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat, Bapak Ibu? Layarnya sudah terlihat? Nah, bagi yang sudah mengklik link tersebut, sudah akses link tersebut, nanti akan muncul seperti ini. Sudah, Bapak Ibu, sudah terlihat? Wawasan literasi terintegrasi. Nah, cara jawabnya gimana? Nah, Bapak Ibu, bisa ini diakses melalui handphone, bisa juga melalui laptop, Bapak Ibu. Untuk melalui laptop, ada tanda tambah di bawahnya, tanda plus di bawah itu. Nah, Bapak Ibu klik itu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, subjek, nanti Bapak Ibu menuliskan nama dulu. Misalnya saya nama Wahyu misalnya ya. Terus kemudian jawab. Nanti silakan Bapak Ibu menuliskan nama, untuk kami bisa memudahkan untuk menilai dan memberikan poin kepada Bapak Ibu terhadap jawabannya. Nah, kemudian misalnya di sini kami ambil misalnya ini, karena yang ada di samping saya ini botol, Bapak Ibu. Nah, misalnya ini bendanya botol. Nah, kita akan ada dari berbagai literasi, Bapak Ibu. Misalnya dari numerasi misalnya ini. Nah, di sini dari bentuk botolnya. Bentuk botol. Ini kan bentuknya seperti dalam kurung tabung misalnya. Terus
dari sosial budaya. Nah, misalnya ini dampak penggunaan bahan sekali pakai kayak botol ini kan. Nah, ini untuk sosial budayanya. Terus untuk minimal 2 aja Bapak Ibu nggih, bisa 2, bisa 3, bisa 4 Bapak Ibu nggih. Nah, jadi seperti ini caranya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Nah, terus untuk mengirimkan jawabannya nanti Bapak Ibu silakan pilih publishkan ini. Nah, nanti jawaban Bapak Ibu akan rekam di sini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu nggih. Mari Bapak Ibu semangat. Kami beri waktu 3 menit nggih mulai dari sekarang Bapak Ibu. Minimal 2 literasi Bapak Ibu nggih. Maksimal 4. Jadi ini juga bisa diganti warnanya. Ada juga bisa, jawaban saya ini kurang bagus kayaknya nih ya. Caranya untuk mengganti jawaban itu pilih edit, bisa edit, ada tanda titik 3 di samping itu diklik. Nah, kemudian pilih edit postingan. Nah, di sini nanti kita bisa memperbaharui untuk merubah jawaban kita itu Bapak Ibu. Atau mungkin mau rubah warnanya, jangan dah pakai warna putih, pakai warna biru dah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kami persilahkan. Nah, bagi yang mohon maaf bagi yang masih belum mengetahui cara menjawabnya, Tapi linknya dibuka kok, larinya ke itu ya Pak, kemana? ke save, maksudnya image, maksudnya larinya ke foto itu. Apa saya aja nih? Coba sebentar, coba saya ganti linknya lagi, saya kirimkan lagi nih. Nah, udah kami kirimkan lagi. Nah, cara jawabnya nanti Bapak Ibu silahkan pilih tanda plus di bawah itu. Nah, baru terus menuliskan nama, kemudian apa yang menjadi jawaban Bapak Ibu nggih. Mari Bapak Ibu kami persilahkan. Nah, ini juga bisa kalau sudah Bapak Ibu memiliki link ini, Bapak Ibu juga bisa mengakses link tersebut melalui handphone Bapak Ibu. Dan caranya sama, kalau di handphone nanti tanda plusnya itu di tengah-tengah dia berada.
Nah, ini Ibu Mimi Jamilah ini mengirimkan foto karya siswanya, ada ibu karya ibu atau karya ibu guru ini. Nah, ini mungkin yang mau dideskripsikan oleh Ibu Mimi ini. Bagus sekali karya ini. Ini pakai ini kolase atau apa Karya namanya? siswa, Pak. Oh, karya siswa. Oh. Baru kemarin, Pak. Oh, oke. Ini saya jelasin ya, Pak. Oh, oke, silakan bisa diedit caranya, Bapak. Ibu kalau mau ditambahin komentarnya dari si numerasi ini bisa diedit caranya. Baik. Ya, semangat, Bu. 2 menit lagi, Bapak Ibu. Siap, Pak. Semangat. Ini sudah ada. Bentar dulu. Ini untuk namanya mungkin bisa diedit lagi. Ini yang kotak tisu ini belum ada namanya ini. Ini juga dari minyak kayu putih. Silakan diedit lagi kok. Nanti saya pikir namanya nanti minyak kayu putih nanti yang mengirim ini. Bisa diedit lagi ini yang sudah terlanjur mengirim, bisa diedit lagi jawabannya untuk menuliskan namanya. Nanti saya kira namanya kotak tisu ini, ternyata bendanya. Seperti kami ini, silakan menuliskan namanya Bapak Ibu. Cara ngeditnya silakan pilih tanda titik 3. Nah, Ibu Novia Rahmasari. Saya pikir namanya kotak tisu tadi. Mohon maaf. Terus ini ada minyak kayu putih juga, ini belum ada namanya ini. Ngeditnya seperti ini Bapak Ibu, tinggal dipilih tanda titik 3 ini, kemudian nah ditambahkan namanya. Mari Bapak Ibu. Ada juga Pak Ahmad ini, mantap, buku dipegang ya. Mengambil benda-benda di sekitar Bapak Ibu, asal jangan mengambil benda milik orang lain nih Bapak Ibu. Benda-benda di sekitar kita aja Bapak Ibu, jangan mengambil benda milik orang lain. Mari ayo Bapak Ibu semangat. Oh, Ibu Rineka tadi ya, yang Ibu tadi itu. Bisa, saya akan berikan tanggapan ini dulu. Oh, entar dulu. Kita tidak bisa memberikan tanggapan ya. Disconnected. Mari Bapak Ibu. Bisa dari minimal 2 literasi, maksimal 4 literasi Bapak Ibu nggih. Ini Bapak Ibu kami akan komentari ini beberapa hasil yang sudah masuk di link Padlet ini. Pertama dari Ibu Novia Rahmasari. Di sini benda yang ada di sekitarnya yaitu kotak tisu. Dari sisi numerasinya yaitu berbentuk balok
Oke, sosial budayanya yaitu pemanfaatan penggunaan bambu menjadi anyaman untuk kotak tempat tisu. Mantap, Ibu. Oke. Terus di sini dari Ibu Mimi Jamilah, ini bagus sekali karya siswanya. Dari sisi numerasinya, siswa dapat melihat bentuk bangun ruang. Itu untuk cara mengirim bagi apa ya? Gue punya tuh aplikasi gambar. Seperti Ibu Mimi ini. Seperti Ibu Mimi ini. Oh, nanti setelah ketika Ibu kan pilih komentar kamu, oke? Nah, pilih untuk komentarnya itu pilih tanda tambah ini Bapak Ibu. Pilih tanda tambah di bawah itu. Yang sebelah kanan. Sudah? Sudah, Bu? Ada tanda tambah sebelah kanan bawah layar. Nah, itu Bapak Ibu klik. Terus setelah itu tuliskan nama di subjeknya, kemudian terus bendanya. Tadi layarnya Pak, misalnya namanya Wahyu misalnya kan. Terus bendanya itu misalnya mouse misalnya ini. Mouse. Terus cara mengirimkannya Bapak Ibu pilih publish kah Bapak Ibu ya? Nah, langsung nanti terkirim nanti ini seperti yang sudah ada pada layar ini. Nah, untuk menaruhkan gambar seperti Ibu Mimi itu nanti ada di bagian ini unggah berkas nanti dia. Bapak Ibu ya? Nanti akan kalau Ibu mau misalnya mau taruh gambar foto, taruh gambar buku nanti. Nah, pilih yang unggah berkas. Kemudian untuk mengganti warnanya ada di bagian paling bawah ada putih ya tulisannya di paling bawah itu. Nah, bisa diganti pakai ungu, biru dan sebagainya. Mari Bapak Ibu silahkan dilanjutkan. Kemudian dari Pak Ahmad Nusuki, beliau benda yang ada di sekitarnya yaitu buku. Jadi dari sisi numerasinya itu jumlah halaman yang ada pada buku, sosial budayanya itu maraknya apa ini? Sana ya. Nah, ini maraknya buku digital di zaman globalisasi, untuk sayanya buku terbuat dari kertas yang berasal dari pohon. Nah, bahan pembuatan bukunya. Kemudian ada Pak Muhammad Sabil. Pak ada penghapus, ada Pak Naswan. Bapak Ibu, hampir semua ini sudah mengirimkan bendanya. Oh, ini ada Bu Tri Rahma mengambil laptop. Dari numerasinya itu bentuknya, dari bentuk laptopnya yaitu persegi, panjang, dapat dihitung luas dan kelilingnya. Dari segi sainsnya, teknologi tentang jaringan, atau juga bisa perubahan energi. Dari segi membacanya yaitu mencari informasi fungsi-fungsi pada laptop. Mantap gitu, Triana. Kemudian ada di sini di sampingnya ada juga Ibu Septia Devi, yaitu Ibu Septia Devi ada motor ya di depannya ya, di sampingnya. Dari numerasinya terdapat speedometer untuk mengukur kecepatan. Kemudian dari sosbudnya dapat Oh, Ibu di halaman sekarang. Oh. Ya di kelas Pak, tapi depannya halaman kan. Oh. Ini kelihatan depannya motor. Oh, siap. Sains untuk mengetahui bahan bakar apa yang digunakan oleh sepeda motor. Nah, bagus ini. Terus ini tersebut dapat menjangkau silaturahmi dari jarak jauh dengan keluarga, teman, serta kerabat. Mantap. Terus untuk membacanya, mendeskripsikan jenis kendaraan yang dimiliki secara umum melalui cerita atau tulisan sebuah paragraf. Mantap, Ibu Devi. Ada Ibu Feti, terus Pak Marwan. Nah, ini Bapak Ibu, yang pikir di sini semua udah bagus ini, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nanti yang jawaban-jawaban ini kami akan kirimkan dalam bentuk gambar nih Bapak Ibu ya. Saya stop share dulu untuk Padletnya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan media ini di kelas gitu. Untuk jawaban-jawaban yang bisa siswanya itu banyak mengerjakan secara bersama-sama dalam satu waktu.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjut untuk slide kami. Masih ada beberapa slide lagi. Kayaknya masih banyak slide-nya ini. Nah, ini tadi sudah Bapak Ibu nggih. Terima kasih atas partisipasinya dan atensinya. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu untuk literasi terintegrasi ini untuk memudahkan kita memahaminya, di sini literasi terintegrasi ini diikat dengan tema Bapak Ibu nggih. Nah, sehingga mampu menjangkau semua literasi yang ada Bapak Ibu nggih. Jadi seperti yang kami katakan, minimal 2 literasi, maksimal 4 literasi. Yang tentunya nanti di dalam literasi ini ada kompetensi dan subkompetensi yang ada, sehingga tema yang ada di sini bisa terintegrasikan dalam semua literasi yang kita pakai dalam pembelajaran di kelas itu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini contohnya Bapak Ibu. Di sini ada tema 3 kelas 5 untuk kurikulum 2013 yang judulnya itu tema 3 ini makanan sehat. Ini ditinjau dari literasi membacanya, yaitu menemukan dan mengakses informasi dari makanan sehat ini. Kemudian untuk literasi sainsnya, di sini bisa didiknya menganalisis fungsi organ pencernaan. Nah, setelah kita mengkonsumsi makanan sehat ini, melalui organ mana saja makanan ini lewat. Nah, misalnya melalui mulut, terus kerongkongan, terus ke lambung, terus usus besar, usus kecil, dan sebagainya, Bapak Ibu. Kemudian untuk dari segi literasi numerasinya, di sini peserta didiknya memecahkan masalah terkait perbandingan antara makanan yang sehat mungkin dengan yang tidak sehat, itu seperti apa perbandingannya. Kemudian untuk literasi sosial budayanya bisa ditinjau dari menganalisis keberagaman makanan daerah, Bapak Ibu. Nah, ini misalnya kalau di Jakarta kan ada kerak telur. Nah, kalau di sini makanan khasnya itu plecing, Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa ditinjau dari segi itu Bapak Ibu untuk makanan sehat ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, juga untuk contoh yang berikutnya di sini ada materi ekosistem Bapak Ibu Nah, dari literasi membaca ini mungkin di sini siswanya itu diarahkan untuk menganalisis teks informasi dari ekosistem yang ada di laut misalnya, atau di sabana atau stepa. Kemudian untuk literasi sainsnya ini melakukan penyelidikan terhadap ekosistem yang ada di sungai misalnya, atau di empang, atau di sawah misalnya. Kemudian dari segi literasi numerasinya, di sini menghitung durasi waktu hidup misalnya dari makhluk-makhluk hidup yang ada di ekosistem itu. Misalnya untuk nanti dibuatkan tabel mana yang dari hidupnya singkat, sedang, dan lama. Nah, misalnya dari kodok, ada ikan, ada nyamuk. Nah, itu dihitung durasi waktu hidupnya mungkin. Kemudian dari segi sosial budaya, di sini mengenal keberagaman budaya nasional. Karena di sini Bapak Ibu, biasanya ekosistem itu, keadaan daerah suatu tempat itu mempengaruhi kebudayaan di suatu daerah. Nah, ini Bapak Ibu cara mengaitkan tema dengan literasi-literasi yang ada dalam tema ekosistem Bapak Ibu di kurikulum Merdeka. Ini tentunya nanti tema ini dari capaian pembelajaran yang ada Bapak Ibu dikaitkan dengan tema. Nah, jadi di sini Bapak Ibu di secara pembelajarannya yaitu sebagaimana pembelajaran tematik terpadu di kelas itu, sebagaimana yang Bapak Ibu biasa lakukan di kelas. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, jadi literasi terintegrasi itu merupakan kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai literasi, baik dari segi membaca, sains, numerasi, maupun sosial budaya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sebagaimana yang kami katakan tadi itu, jadi untuk melakukan pelajaran literasi terintegrasi ini minimal 2 literasi yang diintegrasikan menjadi satu. Nah, Bapak Ibu,
kita akan refleksi dulu. Mari Bapak Ibu yang ingin berkomentar kami persilahkan untuk merefleksi kegiatan mata pelatihan untuk materi literasi terintegrasi. Kami persilahkan apa yang sudah Bapak Ibu ketahui, apa yang belum, atau ingin bertanya kami persilahkan Bapak Ibu. Saya dikata nanya ya pengen tahu aja sih Pak. Tadi tergantung ntar jadi pertanyaan tahu kan ya Pak. Kadang-kadang kita kan guru, kita pengen ada semua, ada sains, numerasi, sosial budaya. Tapi kadang-kadang ya kita kan guru juga kadang-kadang malas baca juga Pak. Kadang terbatas kita punya literasi gitu, keterbatasan. Jadi walaupun pengen kadang-kadang terbatas juga Pak. Kan kalau terlalu tinggi juga kan anak-anak juga belum paham juga Pak. Artinya terlalu berat, terlalu tinggi juga kita ngomong tinggi-tinggi anak-anak kagak paham. Kita ngomong ngalor ngidul anak-anak ternyata nanyanya emang itu Pak apa Pak. Jadi ya terlalu kita jelasin terlalu jauh, anak-anak ternyata pemahamannya nggak begitu jauh. Apa kita harus paksakan Pak, anak-anak harus semuanya harus dalam pengertian kita buat materi ini literasinya banyak, tapi ternyata kenyataannya kan di pikiran anak-anak itu berpikirnya masih sederhana untuk anak MI Pak. Apa nih nggak terlalu istilahnya terlalu tinggi gitu Pak. Saya kira itu pertanyaan saya atau ada pemikiran saya gitu Pak. Terima kasih. Pak Marwan, terima kasih atas tanggapannya di sini. Sebagaimana disampaikan oleh instruktur sebelumnya, pada awal pembelajaran itu, pada awal semester itu, di sini perlu kita melakukan tes diagnosis kepada siswa, Bapak Ibu, ya, untuk mengetahui tingkat capaian kompetensi yang dimiliki oleh siswa kita, Bapak Ibu, ya. Dengan begitu nanti setelah kita mengetahui, oh ternyata di kelas ini rata-rata kemampuannya itu seperti ini. Nah, jadi dengan begitu nanti kita bisa menyesuaikan selaku pendidik di sini Bapak Ibu untuk berarti materinya itu jangan terlalu tinggi. Mungkin kita memakai kata-kata yang sederhana saja tugas-tugasnya, jangan terlalu sulit karena kita akan menyesuaikan dengan kompetensi peserta didik sesuai dengan hasil diagnosis gitu Bapak Ibu. Jadi kita perlu melihat dulu. Makanya kita perlu memberikan biasanya pretest di awal itu Bapak Ibu. Kalau rata-rata hasil pretestnya sudah 90 semua, mungkin ini sudah level tinggi nih kelas. Nah, mungkin kita bisa meningkatkan grade-nya. Kalau dia rata-rata hasil tesnya itu misalnya di sedang, di antara 50 dan 60, berarti kan di level sedang. Nah, jadi kita selaku guru di sini bisa menyesuaikan terhadap tingkat kesulitan atau kekompleksan materi yang kita sampaikan Bapak Ibu. Nah, terkait dengan literasi terintegrasi ini Bapak Ibu, dan memang untuk pembelajaran kan di kelas memang itu ini sudah terintegrasikan Bapak Ibu di kelas. Karena kalau untuk di SD kan Bapak Ibu sudah tematik pembelajaran, yaitu menggunakan tematik terpadu. Nah, jadi literasi yang ada di AKMI ini nanti hanya menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang ada di kelas itu Bapak Ibu. Jadi tidak harus sebagaimana yang kita lakukan ini kan membutuhkan berpikir tingkat tinggi dan pengalaman seperti ini. Jadi di sini mungkin yang bagaimana kompetensi yang ada pada jenjangnya kita sesuaikan nanti materinya. Kalau terlalu sulit kan juga seperti kita anak-anak melihatnya seperti radio gitu, hanya bisa ngomong terus mereka ngerti itu enggak, nah gitu. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi di sini kita sesuaikan dengan tingkat kompetensi yang dimiliki pada didik kita. Nah, jadi sebelumnya kami sarankan untuk melakukan mungkin pretest terlebih dahulu untuk meninjau, dan itu hasil pretest itu nanti berarti rata-rata di kelas A misalnya, begini kemampuan siswanya. Nah, jadi kita bisa menjadi gambaran untuk kita mendesain kegiatan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik itu, Bapak. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin tanggapan dari kami. Sepertinya Bapak Marwan nggak puas karena memang ya kami bukan alat ya. Kadang-kadang ya itu Pak, karena di lapangan sama teori kadang-kadang kan beda. Ya beda emang ya. Tapi ya itu udah kita harus berusaha emang. Ya seenggaknya untuk ya pengetahuan guru
ya adalah istilahnya ada penambahan lagi literasi ini. Jadi ini kan literasi ini mohon maaf Pak Marwan. Nah, diberikan mungkin bahan bacaan terkait dengan literasi yang terintegrasi seperti ini. Itu maksudnya. Mungkin kita berikan bahan bacaan yang ada dalam bacaan itu semua literasi itu terangkum di situ caranya. Oke, Bapak Ibu, itu dari kami tentang literasi terintegrasi. Ini waktunya sudah lewat 14 menit ini. Aduh. Terima kasih atas atensi perhatian yang kerjasamanya Bapak Ibu ya. Dalam materi wawasan literasi terintegrasi kayaknya sudah ada instruktur selanjutnya ini. Mohon maaf. Udah ada siapa di sini? Ibu Cynthia. Ya, Ibu Cynthia. Aduh. Ya. Mohon maaf ini waktunya kelewat tadi soalnya kami sudah keluar masuk. Tadi sempat terlempar juga tadi makanya waktunya molor dari ini. Ya Pak, nggak apa-apa. Oke Bu Cynthia, terima kasih atas pengertian dan toleransinya ini. Oke Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca hamdalah dan doa pertemuan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah maha bendika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Cynthia. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Nama kan keren. Oke, bisa buka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Pagi Bu. Nah, tetap semangat pagi ya Bapak Ibu ya. Semangat. Semangat Bu. Oke, izin Bapak Ibu. Saya akan membersamai Bapak Ibu pada sesi ketiga ya Bapak Ibu ya. Kita akan membahas mata pelatihan pada sesi ketiga ini yaitu mengenai desain pembelajaran terintegrasi khususnya pada jenjang madrasah ibtidaiyah. Oke, sebelumnya tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan materi pelatihan mengenai wawasan pembelajaran terintegrasi ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita ke desainnya Bapak Ibu. Nah, tujuan dari pembelajaran mengenai desain ini yaitu nanti diharapkan Bapak Ibu memiliki keterampilan untuk membuat desain pembelajaran literasi terintegrasi untuk CK1 sampai CK5. Nah, kemudian, ini ya Bapak Ibu ya, bisa diperhatikan di sini ada apa ini Bapak Ibu? Cakupan pembelajaran literasi terintegrasi. Ada apa saja ini Bapak Ibu? Sains, numerasi, sosial budaya, dan membaca. Nah, ya. Jadi cakupan pembelajaran literasi terintegrasi itu bisa terdiri dari literasi sains, numerasi, sosial budaya, dan membaca. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana pola literasi terintegrasi itu? Nah, jadi dia itu dari 4 literasi itu Bapak Ibu punya kompetensi dan subkompetensi masing-masing ya, seperti pada materi sebelumnya. Jadi dia diikat oleh satu tema Bapak Ibu. Walaupun dia berbeda-beda literasi, tapi dia ada dalam satu tema Bapak Ibu. Maka disebutlah dia dengan pembelajaran terintegrasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini seperti di pertemuan awal ya Bapak Ibu ya, bahwa kompetensi pada 4 literasi itu ada 3 pada masing-masing literasi.